Arsitektur drama. Di dalam berkarya arsitektur juga ada satu pendekatan yang dinamakan arsitektur drama. Arsitektur drama pada kekinian dikenal oleh sekelompok orang sebagai satu gagasan dari Derrida, yaitu seorang filosof yang mengamati serial komposisi arsitektur di dalam karya-karya arsitektur postmodern di akhir tahun 80-an. Namun demikian, ternyata setelah kita simak, arsitektur drama sudah berlangsung dan sudah diterapkan oleh Presiden Soekarno untuk Tugu Nasional di Jakarta. Apakah arsitektur drama itu menjadi sesuatu yang baru pada masa sekarang? Atau sebenarnya sudah ada sejak lampau? Di dalam catatan teori, memang arsitektur drama menjadi satu peluang atau satu kesempatan seorang arsitek ketika merancang bangunannya. Nah, arsitektur drama adalah salah satu di antara sekian pendekatan yang dapat dilakukan oleh si arsitek. Mengapa arsitektur drama itu menjadi sesuatu yang menarik akan tetapi mungkin sulit atau jarang diterapkan oleh para arsitek? Tentu karena di dalam mengubah sebuah arsitektur drama harus dilalui sebuah skenario-skenario tertentu yang dirancang selain karya arsitektur itu sendiri. Jadi ada serial artefak yang ingin dihadirkan, ada serial pengalaman yang ingin disajikan, dan kemudian digubah menjadi satu kesatuan di dalam satu rancangan karya arsitek. Jadi dapat dibayangkan kolaborasi harus dilakukan oleh beberapa disiplin ilmu. Di dalam arsitektur Tugu Nasional, kita bisa merasakan sesuatu mulai dari kita melihatnya dari kejauhan. Di jarak sekitar 15 km, Tugu Nasional itu memang sudah nampak pada saat sekarang. Meskipun sebenarnya Bung Karno ingin menyampaikan bahwa 20 km atau 30 km jaraknya dari Monas sudah dapat tampak itu bangunan yang dinamakan Tugu Nasional. Akan tetapi Jakarta pada saat ini sudah memiliki atau sudah dikepung oleh satu bangunan-bangunan high-rise building sehingga tidak memungkinkan karya arsitektur Tugu Nasional secara langsung atau secara visual dapat disaksikan dari jarak sekian kilometer. Bila kita melihat mulai dari sisi Sudirman misalnya, Tugu Nasional juga sudah tampak, tapi tidak seluruhnya, hanya sebagian dari lidah apinya. Nah, ketika kita mencapai pintu gerbang yang ada 4 sisi, yang tepatnya berada di perempatan dari kawasan Medan Merdeka, kita akan menjumpai 4 pintu gerbang. Dan yang termudah adalah berada di pintu masuk dekat Stasiun Gambir, atau pintu masuk yang di dekat dengan kawasan istana. Nah, dari pintu gerbang itu kita sudah bisa merasakan sekuen atau tahapan-tahapan atau satu visual yang bertahap atau selangkah demi selangkah semakin mendekat menuju kepada titik yang dituju yaitu di gedungnya. Ketika kita mendapati patung Pangeran Diponegoro, kita akan masuk untuk menuju ke inti bangunan. Bangunan Tugu Nasional itu gerbang utamanya justru berada di bawah patung Diponegoro. Jadi kita memasuki patung, kita turun ke bawah. Menuruni beberapa tangga, kemudian kita bisa memasuki sebuah lorong yang cukup panjang, jadi berjarak sekitar 150 meter kalau tidak salah ya, 150 langkah. Kita akan keluar menuju ke titik
entry yang satunya, titik temu satunya, yang sudah mendekat kepada bangunan Tugu Nasional itu sendiri. Ketika kita menapak lagi, menaiki tangga untuk menuju lantai dasar atau menuju muka bumi, karena tadi kita berada di basement, yaitu di bawah tanah, kita akan mengalami keterkejutan. Kita terkaget ketika melihat sebuah bangunan yang raksasa berada di hadapan kita. Mengapa itu bangunan sedemikian besar dan kita baru merasakannya ketika kita setelah memasuki lorong tadi? Nah, itulah sebuah konsep wow effect atau keterkejutan yang memang dirancang agar pemirsa itu mengalami pengalaman sekuensial atau keruangan yang menyenangkan ataupun mengesankan. Nah, ketika kita sudah melihat Tugu Nasional pada bagian bawahnya, yaitu cawan Tugu Nasional, kita juga akan mengalami keterkejutan yang berbeda. Jadi, skala kita atau skala manusia yang berada di bawah naungan cawan Tugu tadi, kita serasa sangat kecil skalanya. Nah, kita bandingkan dalam tayangan gambar berikut nanti, bagaimana skala manusia terhadap bangunan cawan Tugu. Di sini kita juga akan mengalami bahwa betapa kecilnya manusia yang berada di kawasan di bawah bangunan cawan Tugu tadi. Kemudian kita akan mengalami pengalaman memasuki Museum Kebangsaan yang berada di basement bangunan itu sendiri. Jadi kita turun lagi untuk masuk ke ruangan basement yang berisi museum. Di situ tergambarkan diorama Tugu Nasional yang terdiri dari 48 kotak diorama yang asli dirancang di masa Presiden Soekarno dan 3 ditambahkan lagi di tengah oleh Presiden Soeharto. Ketika kita melihat himpunan-himpunan diorama itu, kita juga akan bisa menyaksikan drama-drama yang disajikan, yang berupa sebuah narasi tentang kebesaran bangsa Indonesia, tentang sejarah pada masa lalu, kemudian masa perjuangan Indonesia, dan kemudian di masa Republik Muda. Arsitektur drama yang dilaksanakan di dalam diorama tadi dibentuk dalam satu narasi yang komprehensif oleh seniman Edi Sunarso dan keluarga Arca pada saat itu, dengan memvisualkan sebentuk diorama skala sekitar manusia itu sekitar 30 cm. Jadi sekitar 20% ya dari tubuh manusia yang sesungguhnya. Nah, gambaran itu tidak mudah karena pada saat itu diorama belum dikenal di Indonesia. Sehingga diorama Tugu Nasional merupakan karya seni yang bersejarah yang didedikasikan oleh Presiden Soekarno melalui seniman Edi Sunarso. Nah, kita beranjak lagi menuju kepada ruang sakral di kawasan Tugu Nasional, yaitu sebuah ruang yang dinamai dengan ruang hening atau ruang kemerdekaan. Ketika kita memasuki ruangan itu, ruangan dibuat dalam keadaan senyap, keadaan gelap, kemudian sakral suasananya, dan kita memasuki dengan hikmat. Mengapa itu yang diciptakan seperti itu? Karena di dalamnya direncanakan akan ditempatkan sangsaka merah putih sebagai bendera pusaka yang dimiliki oleh Indonesia untuk pertama kali. Sedianya ditempatkan di sebuah tempat atau kaca yang anti peluru yang dapat disaksikan setiap saat oleh bangsa Indonesia. Konsep awal Bung Karno adalah seperti itu. Dan konsep ini adalah konsep yang sebenarnya menjadi pemicu utama mengapa Tugu Nasional ini dibuat.
Jadi Tugu Nasional ini disiapkan oleh Bung Karno sebagai rumah dari Sang Saka Merah Putih. Sang Saka yang selama ini ditempatkan di sebuah kotak di ruangan di Istana Merdeka Jakarta akan dipindahkan menjadi bagian dari Tugu Nasional atau menempati rumahnya di Tugu Nasional. Akan tetapi sepertinya sampai hari ini juga tidak terjadi atau belum terlaksana karena faktor keamanan dan faktor keamanan dari si Sang Saka Merah Putih itu sendiri. Hanya sudah ada satu prosesi yang mana setiap 17 Agustus di era Pak Jokowi, Sang Saka Merah Putih dilakukan kirap agung menuju ke Monas. Akan tetapi bukan ditempatkan di Monas. Jadi berbeda atau masih belum mengakomodir cita-cita utama dari Bung Karno. Nah, pada saat ini kita menjadi bias ketika memasuki ruang kemerdekaan. Di mana sebenarnya bendera Sang Saka Merah Putih harusnya ditempatkan? Di dalam arsitek Sudarsono menunjukkan satu kaca etalase atau vitrin yang diberi capture sebagai ruangan bagi Sang Saka Merah Putih. Nah, tepatnya berada di balik 2 lapis pintu tembaga yang berukir, yang berwarna hijau, dan dihiasi oleh kalamakara. Ketika kalamakara ini dalam keadaan tertutup, pintu itu dalam keadaan tertutup, kalamakara tidak terlihat, namun hanya sebagai sebuah pintu berwarna hijau dengan ukiran keemasan di sekelilingnya. Dan ketika tiap-tiap waktu yang ditentukan untuk dapat menyaksikan bendera pusaka itu dijadwalkan, pintu itu akan terbuka pelan-pelan, kemudian terkuak bentuk kalamakara itu, seraya di dalam vitrin itu ada satu lempengan yang terbuka, yang berupa Padma, dan kemudian diiringi oleh lagu Padamu Negeri, yang saat ini sudah beberapa kali dilakukan perekaman ulang karena suaranya sudah mulai kurang baik. Nah, bertepatan dengan kalamakara atau bunga Padma tadi terangkat dan satu vitrin itu tersingkap utuh, suara Presiden Soekarno membacakan proklamasi dalam keadaan yang hening, bersih, itu menggema di dalam ruangan itu. Mengapa suara itu disuarakan tepat ketika vitrin itu terkuak? Karena di sanalah bendera pusaka berada di sana. Diharapkan bendera pusaka ada di sana, sehingga penghormatan kepada bendera pusaka oleh Presiden Soekarno diiringi oleh pembacaan proklamasi. Pembacaan teks proklamasi ini merupakan pengulangan dari kata-kata yang disampaikan oleh Bung Karno atau proklamasi yang disampaikan Bung Karno atau teks proklamasi yang disampaikan Bung Karno di tanggal 17 Agustus 1945 yang direkam kembali di Radio Republik Indonesia. Nah, ketika teks proklamasi sudah dibacakan kembali oleh Presiden Soekarno, kembali kemudian lempengan itu tertutup dan akhirnya juga pintu tertutup kembali. Nah, pemaknaan di situ dapat menjadi satu tenggaran bahwa Presiden Soekarno
menginginkan setiap orang yang mendengar teks proklamasi yang disuarakan kembali oleh suara beliau mengakui kedaulatan Indonesia. Dan ada satu artefak yang digubah mengelilingi ruangan yang berada di sentral ruang kemerdekaan itu. Tepatnya ada di dalam satu core atau tengah, yang mana ada 4 sisi. Yang pertama adalah Garuda Pancasila, kemudian ada teks proklamasi, dan kemudian ada peta wilayah Indonesia. Semua menunjukkan kedaulatan negeri ini yang menjadi satu kesatuan untuk dapat diapresiasi oleh para pengunjung. Setelah kita mengapresiasi proklamasi yang disuarakan kembali oleh Presiden Soekarno, kita menuju kepada keindahan ibu kota negara melalui puncak Tugu Nasional, yaitu berada di puncak Tugu, bukan di lapisan paling atas ya, bukan di lidah apinya, tapi di puncak Tugunya. Ketika kita mencapai puncak Tugu, kita bisa melihat seluruh kawasan ibu kota ini bebas pandangan. Nah, ketika di tahun 60-an, ketika belum ada bangunan-bangunan tinggi di sekitar Jakarta, kita bisa melihat kota Jakarta demikian lapang. Dan Monas menjadi satu-satunya bangunan yang tertinggi pada masa itu. Sehingga hamparan kota Jakarta dapat tersaksikan dengan leluasa. Di situ Bung Karno ingin memberikan satu sugesti bahwa ibu kota yang menjadi kebanggaan Indonesia berada dalam tatanan yang semestinya, yang membanggakan Indonesia, yang setara dengan kota-kota di dunia. Nah, ide ini barangkali menjadi bagian ya dari konsep tema arsitektur drama tadi. Arsitektur drama yang berada di Tugu Nasional ini pada hierarkinya kemudian dilambangkan menjadi satu bentuk cita-cita yang tertinggi, yaitu menggapai cita-cita di langit dengan konsep Dian tak kunjung padam. Konsep Dian tak kunjung padam ini dibentuk menjadi sebuah patung 3 dimensi dengan ketinggian 11 meter yang kemudian menjadi bagian kebanggaan Indonesia yang dapat disaksikan dari jauh, dari kejauhan oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi di dalam satu kesempatan meneliti, dapat mengunjungi Lidah Api Tugu Nasional itu, dapat disampaikan bahwa Lidah Api Tugu Nasional terdiri dari 77 potongan lempengan perunggu, sebagaimana terlihat di dalam latar belakang saya ini. Jadi potongan-potongan itu disatukan. Dan apakah kita tahu bahwa di balik lempengan itu adalah ruang elevator atau ruang mesin lift yang mana di cover oleh satu lidah api sehingga membentuk satu ruangan tertentu yang mengkamuflase ruang lift itu sendiri. Jadi menjadi rumah atau melapisi ruang mesin menjadi sesuatu yang indah, yang estetik, yang memiliki maknawi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa setiap detail atau bagian dari arsitektur Tugu Nasional dipikirkan dengan cermat oleh Bung Karno. Hingga kita tidak bisa melihat lagi ruang lift itu menjadi sebuah ruang mesin ala kadarnya, tapi menjadi sebuah tampilan lidah api atau konstruksi lidah api yang membungkus ruangan yang semula hanya sekedar kubikal menjadi sebuah yang lentur, kemudian seperti
gestur tubuh perempuan menari sepertinya, mitos-mitos yang berada eee, beredar sekarang ini. Nah, apakah arsitektur, drama ini berhenti sampai di situ? Pada puncaknya iya, namun ketika pemirsa sudah mulai meninggalkan tugu nasional, meninggalkan tiga meninggalkan, lidah api tugu nasional, ia pun akan melakukan kontemplasi atau mengalami perenungan. Apa sebenarnya yang ditinggalkan oleh Bung Karno? Pesan apa yang ingin ditinggalkan olehnya?